Ketoknya jawabannya tidak iya. Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang komunikasi di tempat kerja. Oke, meskipun Anda berada di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama menyimak pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 10 AKL, 10 pemasaran dan 10 OTKP. Kita belajar tentang komunikasi di tempat kerja. Nah, sebelum kita belajar atau memahami tentang komunikasi, kita akan mengetahui dulu tentang keterampilan interpersonal. Seperti kita tahu, setiap orang yang ingin sukses meniti karir di dalam industri, khususnya industri pariwisata, tentu kita harus memiliki keterampilan antar pribadi yang baik. Keterampilan interpersonal banyak berkaitan dengan soft skill atau keterampilan lunak. Keterampilan lunak, sikap, perilaku, keseharian kita itu merupakan soft skill kita. Nah, soft skill yang menurut para pakar itu memerlukan pelatihan yang cukup lama dibandingkan dengan melatih hard skill atau keterampilan keras. Keterampilan keras itu keterampilan yang menampak, yang bisa kita pelajari, misalnya belajar tentang keterampilan komputer, keterampilan mesin, keterampilan menjahit dan sebagainya. Itu merupakan hard skill atau keterampilan keras. Nah, keterampilan interpersonal utama yang sangat Anda butuhkan dalam industri pariwisata antara lain penampilan pribadi yang prima. Penampilan pribadi yang prima. Penampilan pribadi itu menyakup bagaimana kita melakukan kebersihan terhadap diri, grooming. Kedua hal tersebut harus diikuti dengan praktek standar yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama kepada tamu. Kalau di dalam iklan itu dikatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Artinya kesan pertama itu sangat mempengaruhi image dari orang yang memberi kesan kepada Anda atau orang yang bertemu dengan Anda. Nah, semua bisnis pariwisata, perhotelan dan seterusnya itu akan memiliki standar-standar spesifik untuk presentasi pribadi atau personal presentation. Jadi bagaimana kemampuan diri kita, bagaimana performance kita, itu akan menjadi nilai lebih. Nah, pastikan bahwa Anda benar-benar memahami dengan jelas mengenai pedoman-pedoman tersebut. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang jelas. Penampilan pribadi mencakup kebersihan diri dari grooming tadi. Itu akan menjadi lebih lengkap lagi kalau kita mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Kejelasan komunikasi itu juga tergantung kepada ketersediaan informasi. Nah, biasanya komunikasi yang baik itu mengandung 6 hal.
6 hal. Yang pertama, siapa yang kita ajak untuk berkomunikasi, apa yang dikomunikasikan, di mana kita melakukan komunikasi, kapan kita melakukan komunikasi, mengapa kita melakukan komunikasi, dan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan. Kita tidak hanya berbicara, melainkan juga mengirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal itu bisa dilihat dari mimik muka, raut muka, senyum, dan sebagainya. Nah, komunikasi verbal meliputi aktivitas seperti misalnya mengajukan pertanyaan, mendengarkan, menjawab. Sementara komunikasi nonverbal itu melibatkan bahasa tubuh yang mencakup tadi ekspresi wajah, kontak mata, postur atau gestur kita, gerak-gerik kita. Itu adalah ekspresi dari komunikasi non-verbal. Yang perlu kita perhatikan lagi di dalam hubungan interpersonal adalah inisiatif dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah cara Anda memimpin diri sendiri terhadap orang lain. Hal ini juga melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal. Seperti misalnya volume dan nada suara. Volume suara itu bisa mempunyai interpretasi yang berbeda. Apalagi nada suara lembut, nada suara keras, ini mempunyai makna yang berbeda atau interpretasi yang berbeda dari orang yang mendengarkan. Nah, interaksi sosial terjadi pada semua kesempatan ketika Anda berhubungan dengan orang lain. Dari interaksi tersebut akan terlihat sikap Anda terhadap mereka dan juga sikap orang lain terhadap Anda. Bersikap ramah dan mudah didekati biasanya berarti bahwa orang yang Anda ajak berkomunikasi itu juga bersikap sama dengan Anda. Anda harus berinteraksi secara sosial dengan staf dan pelanggan dalam berbagai cara. Yang tidak kalah penting di dalam hubungan interpersonal adalah kerja dalam tim. Kerja tim adalah kemampuan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan yang sama. Kerja tim yang efektif adalah faktor utama dalam kepuasan pelanggan. Khususnya di dalam industri pariwisata dan perhotelan, Anda berinteraksi dengan anggota-anggota staf lainnya setiap hari dengan tujuan bahwa usaha bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar. Mengetahui bagaimana bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan keterampilan interpersonal yang sangat penting. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita membina sebuah komunikasi yang baik. Nah, kita masuk kepada pengertian komunikasi. Komunikasi dari asal-usul katanya atau berdasarkan etimologinya, ilmu tentang asal-usul kata, komunikasi itu berasal dari kata communicare, bahasa Latin, yang artinya memberitahukan atau berpartisipasi. Nah, di dalam bahasa Inggris itu diartikan communication, artinya suatu pertukaran informasi, ide atau konsep perasaan. Jadi informasi itu sebetulnya mengungkapkan informasi atau mengungkapkan ide atau konsep
perasaan, pikiran yang ada di dalam diri kita supaya diketahui oleh orang lain. Selanjutnya kita belajar tentang definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Menurut Astrid, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Nah, apa saja lambang-lambang yang bermakna di dalam komunikasi? Ada lambang gerak. Lambang gerak artinya gerakan itu mempunyai arti atau mempunyai makna yang disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tahu. Dan juga ada lambang suara. Dengan suara tersebut orang menjadi tahu apa yang dimaknai dari suara tersebut. Misalnya ada alarm. Kalau kita misalnya tidur kemudian kita setel alarm, berarti suara itu mempunyai makna untuk membangunkan kita. Suara sirine misalnya di ambulan itu memberikan makna arti bahwa ambulan tersebut minta untuk diberikan prioritas jalan. Itu yang pertama lambang gerak, dua lambang suara. Yang ketiga lambang warna. Jadi warna itu punya makna, punya arti. Contohnya di traffic light. Contohnya di traffic light itu ada lampu bangjo kalau kita melihat itu. Lampu bangjo. Nah, bangjo, lampu merah menandakan bahwa pengendara harus berhenti, memberikan peluang atau waktu kepada penyeberang jalan. Lampu hijau berarti menandakan saya harus jalan dan seterusnya. Lampu kuning memberikan isyarat untuk hati-hati dan seterusnya. Nah, kemudian ada lambang bahasa. Lambang bahasa, artinya dengan bahasa tertentu orang menjadi tahu apa yang dimau. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa-bahasa yang lain. Yang jelas TST, tahu sama tahu, antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Kemudian ada lambang gambar. Dengan gambar-gambar orang menjadi tahu apa yang dimau. Nah, misalnya kalau di jalan raya itu di dekat rumah sakit ada lambang dipan, terus ada palang merahnya, itu menandakan ini dekat, sebentar lagi dekat dengan rumah sakit. Ada sendok garpu dipasang, menandakan bahwa di dekat ini ada restoran dan seterusnya. Itu lambang gambar. Jadi komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Itu menurut Astrid. Menurut Robin, komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Jadi menyampaikan pikiran atau perasaan. Kalau kita menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita kepada orang lain, itulah komunikasi. Sedangkan menurut Davis, komunikasi adalah pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Misalnya saat ini saya sedang menyampaikan informasi, memberikan pemahaman kepada Anda, itu saya sedang berkomunikasi. Komunikasi dengan Anda melalui media ini. Nah, secara umum komunikasi adalah usaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain.
Komunikasi adalah usaha untuk mengadakan kesamaan dengan orang lain. Karena dengan komunikasi itu orang menjadi saling tahu, saling mengerti, saling memahami. Komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang pada orang lain. Di sini komunikasi merupakan proses sosial. Sebagai makhluk sosial, memang manusia tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Kamu meskipun saat ini berada di rumah masing-masing, kamu tetap membutuhkan sebuah komunikasi untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain, untuk mengetahui informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, menggunakan media. Kalau sekarang medianya sudah sangat banyak yang bisa dipakai untuk berkomunikasi, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat telepon, bisa lewat konferensi dan sebagainya. Tapi yang jelas orang menyampaikan dan memahami pesan dari satu orang kepada orang yang lain. Nah, berikutnya unsur-unsur komunikasi. Apa saja unsur-unsur komunikasi? Yang pertama, di dalam komunikasi ada unsur komunikator. Siapa komunikator? Komunikator yaitu pihak yang menyampaikan berita atau sumber berita. Penyampai berita itu bisa perseorangan, bisa kelompok. Penerima berita atau keterangan atau informasi itu juga bisa perorangan, bisa kelompok. Nah, seperti saat ini misalnya saya bertindak sebagai komunikator, menyampaikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan komunikasi kepada Anda di dalam individu-individu dalam kelas AP, HK, dan pemasaran. Nanti komunikator, saya sebagai komunikator, kamu sebagai orang yang menerima informasi. Nah, sebagai penerima informasi itu namanya komunikan. Komunikan yang kedua. Jadi yang kedua adalah komunikan, yaitu pihak yang menerima berita dan menerjemahkan lambang-lambang atau isyarat-isyarat. Jadi dikatakan oleh hal itu pengoperan lambang-lambang. Jadi saya menyampaikan pengoperan lambang berupa lambang bahasa, kemudian kamu menangkapnya dan menerjemahkan bahasa yang saya sampaikan, sehingga saya berharap kamu tahu apa yang saya mau. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah message atau pesan, yaitu inti atau berita yang disampaikan yang mengandung arti. Message, pesan berupa inti atau berita yang mengandung arti. Jadi kalau orang ada komunikator, ada komunikan, tentu ada yang disampaikan. Yang disampaikan inilah namanya message atau pesan. Kemudian unsur yang keempat ada transmitter atau transmit, yaitu menyampaikan atau mengirimkan, menyebarkan atau meneruskan. Bentuk penyampaiannya bisa berupa tulisan, lisan, lambang-lambang, isyarat, menggunakan gerakan tubuh dan suara. Nah, saat ini transmit saya menggunakan tulisan dan suara. Yang tulisan dan suara. Tulisan saya sampaikan, kemudian saya juga menyampaikan dalam bentuk suara. Itu transmitnya. Kemudian yang kelima, feedback. Feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik, yaitu output yang dihasilkan berupa tanggapan atau respon. Nah, secara umum ada 4. Secara umum ada 4 respon. Yang pertama namanya zero respon. Zero respon itu tanggapan kosong. Artinya orang diberi informasi, diberi keterangan, tapi diam saja, tidak menanggapi. Seperti kamu misalnya
kamu saya berikan informasi, terangan, saya berikan tugas, tapi kamu tidak mengerjakan tugas, kamu diamkan saja tugasnya, itu berarti kamu zero respon, tidak menanggapi respon. Yang kedua, netral respon. Netral respon, netral itu tidak berpihak, jadi tanggapan yang tidak memihak. Yang ketiga ada positif respon. Positif respon adalah tanggapan yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Positif respon adalah tanggapan yang sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dan yang keempat namanya negatif respon. Negatif respon itu adalah tanggapan yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Tanggapan yang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator itu namanya negatif respon. Nah, itu tadi unsur-unsur di dalam komunikasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses komunikasi. Komunikasi lebih dari sekedar mengatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi melibatkan transfer informasi. Komunikasi melibatkan transfer informasi dan pemahaman dari satu orang kepada orang lain. Jadi tidak sekedar mengatakan sesuatu kepada orang lain, karena mengatakan sesuatu kepada orang lain itu bisa jadi apa yang disampaikan tidak dimengerti oleh orang yang diajak berkomunikasi itu atau oleh komunikan. Tetapi proses komunikasi yang baik adalah melibatkan transfer informasi dan pemahaman. Artinya orang yang diberi informasi itu memahami, mengerti, dan kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh komunikator. Proses komunikasinya. Komunikasi akan berhasil jika informasi yang disampaikan itu benar-benar dimengerti oleh penerima sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Kalau terjadi miss, itu berarti orang mengatakan miskomunikasi, kesalahan dalam komunikasi. Artinya apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Komunikator mengharapkan A, tapi yang ditangkap oleh komunikan itu B, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyampaikan sesuatu seringkali lebih penting dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan. Kadang orang bisa mengatakan dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang halus, tetapi tidak dimengerti, tidak dipahami oleh orang yang diajak bicara. Satu contoh, misalnya kamu mendengarkan penyampaian pidato bahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa yang pelipis, bahasa Jawa yang tingkatannya tinggi. Bagus, bahasanya bagus, tapi kamu tidak mengerti apa isi dari pesan yang disampaikan. Jadi, bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu seringkali lebih penting dari apa yang diucapkan. Cara penyampaian yang sederhana, cara penyampaian yang mudah dimengerti itulah yang jadi penting. Karena inti dari sebuah komunikasi sebetulnya adalah TST, tahu sama tahu. Nah, saya tahu, orang yang saya ajak bicara tahu, mengerti, jadi sepaham. Nah, saudara, teman-teman, para siswa, kenyataannya sebetulnya hanya sekitar 10% dari sebuah pesan yang disampaikan dalam bentuk kata. Menurut penelitian itu hanya sekitar 10% sebuah pesan itu disampaikan dalam bentuk kata. 30% dengan intonasi suara dan 60% melalui bahasa tubuh. Maka tidak heran kalau orang berbicara itu tidak hanya diam, artinya tangannya tidak bergerak terus lurus. Kalau pidato ya mau meneng tok gitu, hanya bibirnya yang bersuara, ini kurang menarik.
orang akan memberikan penjelasan dengan ekspresi dan gerakan-gerakan tertentu. Nah, gerakan ini untuk mempertegas suara yang disampaikan, sehingga dari suara itu dipertegas dengan gerakan. Nah, gerakan ini akan memberikan pemahaman yang lebih. Makanya dikatakan di situ 10% pesan itu dalam bentuk kata, 30% dalam intonasi, dan 60% bahasa tubuh. Intonasi itu akan dipahami, keras lembutnya intonasi itu akan bisa dipahami oleh orang, apakah ini orang sedang bercanda, apakah orang ini sedang marah, apakah orang ini sedang gembira, dan seterusnya bisa dipahami dengan intonasi suara yang dikeluarkan. Kemudian akan lebih jelas lagi kalau dipertegas dengan bahasa tubuh. Nah, sebuah bagian integral dari proses komunikasi adalah seni mendengarkan. Komunikasi seni mendengarkan. Hal ini merupakan perilaku manusia yang berbeda dan sering diabaikan. Di dalam mendengarkan, satu orang dengan orang lain itu punya cara yang berbeda, punya sikap yang berbeda. Ada orang yang mendengarkannya itu dengan melotot, ada orang yang mendengarkan itu sambil makan, orang mendengarkan. Nah, tetapi mereka punya seni masing-masing di dalam mendengarkan dan mendapatkan pengertian dari sebuah komunikasi. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah faktor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan situasi konflik. Semakin kita bisa melakukan komunikasi dengan baik, kita akan semakin mengurangi konflik. Tetapi kalau kita tidak bisa menyampaikan informasi dengan benar, dengan baik, dengan jelas, maka ini bisa menimbulkan konflik. Nah, realitas yang sangat buruk adalah bahwa 75% komunikasi lisan itu telah diabaikan, tidak dimengerti, dan dilupakan. Nah, orang kalau melakukan komunikasi lisan, ya tahu hanya pada saat berkomunikasi. Sementara setelah selesai komunikasi, maka apa yang disampaikan itu kadang-kadang lupa. Merupakan hal yang wajar bagi seorang untuk secara mental itu tune out, hilang konsentrasi ketika sedang berkomunikasi. Jadi orang kadang-kadang blank pada saat komunikasi, itu tidak tahu apa yang didengar, wes blank, tidak mudeng. Itu biasa. Jadi komunikasi lisan memang banyak dilakukan, tetapi banyak lupa. Nah, maka komunikasi itu harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa dipahami oleh orang lain. Bahasa tulis, bahasa verbal, bahasa dengan menggunakan media itu jauh lebih baik, apalagi sekarang. Nah, untuk memahami mengapa hal ini terjadi, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai teori dan prinsip komunikasi, serta memahami bagaimana internalisasi prinsip-prinsip tersebut direfleksikan pada perilaku seseorang. Jadi kalau kita berkomunikasi diaplikasikan di dalam perilaku seseorang, dalam keseharian seseorang, itu akan menjadi lebih baik. Berikutnya kita berbicara tentang hambatan-hambatan komunikasi. Satu hambatan utama dalam komunikasi adalah kecenderungan kita untuk bereaksi terhadap sebuah pernyataan dengan membentuk evaluasi berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Nah, ini hambatan sebuah komunikasi. Hambatan utama adalah cenderung kita itu sudah menilai terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh orang lain berdasarkan sudut pandang kita.
kita tidak mau melihat orang secara keseluruhan terlebih dahulu, mendengarkan informasinya baru kita tanggapi. Tetapi kita sudah semacam suuzon kepada orang lain. Nah, hambatan ini dapat diatasi jika kita belajar untuk mendengar dan dengan pemahaman. Jadi mendengarkan sekaligus memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga kita bisa mengetahui secara jelas apa yang disampaikan. Kita tidak cenderung terlebih dahulu apatis terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Terdapat banyak hambatan sebetulnya di dalam komunikasi. Nah, beberapa yang paling umum antara lain status. Ketika kita ada hubungan atasan bawahan, maka komunikasi itu cenderung satu arah antara pimpinan dan bawahan. Biasanya kita hanya nggih-nggih, tidak bisa memberikan tanggapan yang baik. Ya, ketika ada hubungan atasan bawahan biasanya cenderung kaku komunikasi itu. Nah, yang superior berbicara dan kita mengakui dan menyetujuinya saja. Tadi saya katakan gah-gih tok, meskipun gah-gih-nya tidak kepanggil. Kadang-kadang Anda juga seperti itu. Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu, kamu bilang ya, tapi ya-nya itu tidak pernah dijalankan. Ini tolong tugasnya dikerjakan, ya Pak, tapi tidak dikerjakan karena seolah-olah ada hubungan antara atasan dan bawahan. Jadi saya sebagai atasan, Anda sebagai bawahan, seolah takut hanya mengatakan ya saja. Nah, kedua, hambatan yang kedua itu cacat fisik. Cacat fisik. Contoh, cacat fisik biasanya yang paling utama adalah pendengaran. Nah, cacat fisiknya dalam hal pendengaran. Kalau pendengaran kurang, maka sulit untuk diajak bicara, karena tidak mudah untuk menjelaskan kepada orang yang punya kekurangan di dalam pendengaran. Selain itu juga tidak hanya pendengaran sebetulnya. Kalau kita punya gigi yang ompong aja untuk menyampaikan sesuatu ada kesulitan. Kemungkinan ada kata-kata tertentu yang kita ucapkan secara salah dan dipahami secara salah juga oleh pendengar. Itu hambatan yang kedua. Yang ketiga, kebisingan eksternal. Kebisingan eksternal. Ketika sedang menyampaikan pesan, terjadi keributan di luar, seperti ada suara mobil, ada suara orang berteriak, ada keramaian dan sebagainya, sehingga suasana komunikasi yang sedang kita jalin itu akan terhambat karena ya, kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Contoh, pada saat kita telepon, sementara di sekitar kita itu ramai. Nah, sehingga suara di telepon itu tidak bisa kita dengar dengan baik. Itu hambatan yang ketiga, kebisingan eksternal. Kemudian yang berikutnya hambatannya adalah bahasa. Penggunaan bahasa yang terlalu sulit dimengerti oleh lawan bicara dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh lawan bicara itu juga akan menjadi hambatan sehingga orang tidak mendapatkan penjelasan. Di dalam komunikasi gunakan bahasa-bahasa sederhana, bahasa yang mudah dimahami, mudah dimengerti oleh lawan bicara. Atau salah dalam bahasa ini, misalnya ada orang yang menggunakan bahasa Inggris sementara kita tidak bisa atau tidak tahu bahasa Inggris. Sebaliknya, kita menggunakan bahasa Indonesia, orang yang kita ajak bicara tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, ini akan menjadi persoalan. Itu hambatan bahasa. Atau mungkin dialek-dialek tertentu yang memberikan hambatan pada kita, bahasa-bahasa yang sama tetapi punya makna yang berbeda. Nah, itu bisa terjadi antara orang Purworejo dengan orang Kebumen, punya pemahaman yang berbeda.
Nah, orang Kebumen mengatakan oleh-oleh nang kathok, maka orang Purworejo sudah akan tertawa. Itu karena ada perbedaan bahasa atau jargon. Hambatan yang berikutnya adalah tekanan waktu. Tekanan waktu, maksudnya gini, ketika seseorang sedang tergesa-gesa, kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu juga tidak bisa diterima dengan baik. Cenderung percakapannya satu arah, kalimat-kalimatnya pendek, dan cenderung tidak jelas. Sehingga ada risiko tinggi untuk tidak paham karena ada tekanan waktu. Misalnya, saya ngomong tetapi saya punya pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Hingga pada saat saya sedang komunikasi ini, komunikasi saya tidak disertai dengan konsentrasi yang baik karena ada tekanan waktu atau limit waktu yang memang sama halnya kalau kamu misalnya menjawab pertanyaan dikasih waktu yang terbatas. Nah, seringkali Anda tidak bisa menjawab dengan baik karena sudah waktunya sudah mepet, waktunya sudah sangat terbatas, sehingga pikiran kita itu menjadi buntu. Nah, itu karena tekanan waktu. Itu hambatan dalam komunikasi. Berikutnya, hambatannya adalah penetapan nilai atau value judgment. Penetapan nilai adalah pemberian nilai keseluruhan kepada komunikasi. Ketika kita mendengarkan, orang cenderung memberikan nilai benar atau salah. Nah, pada saat seperti itu orang akan merasa oke, ini salah, ini benar. Sehingga orang tidak diberikan peluang untuk melakukan komunikasi yang baik. Jadi sebaiknya dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan, baru kemudian setelah selesai orang berbicara baru kita tanggapi. Kelemahan yang berikutnya adalah kurang perhatian atau inattention. Kurangnya perhatian. Kalau kamu diajak berbicara oleh orang lain sementara topik yang dibicarakan itu tidak memberikan perhatian kepada kamu atau bukan menjadi perhatian kamu, bukan menjadi minat kamu, maka kamu akan mengabaikan apa yang disampaikan oleh orang lain itu. Sehingga apa yang disampaikan orang lain ya sudah berlalu begitu saja. Sama halnya kalau saya menyampaikan materi pelajaran, kemudian kamu merasa tidak butuh terhadap pelajaran itu, kamu akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang lain, sementara kamu tidak akan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Yang terjadi apa? Yang terjadi kamu tidak tahu apa yang saya sampaikan, dan pada akhirnya pada saat ulangan kamu tidak bisa mengerjakan apa yang harusnya kamu kerjakan. Kenapa? Karena kurang perhatian. Nah, ini hambatan dalam komunikasi. Kemudian berikutnya, hambatan yang berikutnya melompat ke kesimpulan. Hal ini terjadi ketika Anda mendengar awal suatu pesan, mengandaikan kesimpulan dan atau inti pesan, kemudian mengabaikan hal-hal yang dikatakan. Melompat. Jadi pengarep langsung kesimpulan, sehingga kamu tidak mendengarkan perincian di. Nah, ini banyak sekali terjadi. Orang kadang-kadang, apalagi kalau bahasa tulisan, orang kadang-kadang tidak mau membaca secara tuntas dari awal sampai akhir. Orang hanya mengambil kesimpulan, bahkan kadang-kadang hanya dari judul. Dari judul ditangkap, kemudian menyimpulkan. Sementara antara judul dengan isinya ternyata berbeda. Ini yang menjadi salah, karena kita melompat ke kesimpulan. Judul langsung kesimpulan tanpa melihat pada isi. Hambatan yang berikutnya masih ada lagi tentang emosi. Emosi itu artinya luapan perasaan. Nah, emosi luapan perasaan. Jadi orang emosi itu bukan kalau marah tok, bukan. Nesu banting piring itu bukan hanya itu emosi. Emosi itu bisa ada rasa marah, rasa takut, benci, cinta, itu emosi. Karena emosi pada dasarnya adalah luapan perasaan. Nah, emosi yang berlebihan bisa menyebabkan perilakunya tidak rasional atau tidak masuk akal. Nah, ini juga akan mengganggu
efektivitas dari sebuah komunikasi. Nah, itu beberapa yang menjadi hambatan di dalam komunikasi. Terus bagaimana mengatasi hambatan komunikasi itu? Bagaimana mengatasi hambatan komunikasi? Kunci untuk menjadi komunikator yang efektif adalah menjadi pendengar yang baik. Khususnya pendengar yang penuh empati. Selain harus mendengar kata-kata yang digunakan oleh pengirim, mendengarkan dengan empati juga memerlukan pemahaman, perasaan, dan suasana hati dari orang tersebut. Bagaimana kita bisa mengatasi itu semua? Kalau kita bisa mendengarkan dengan baik, dengan penuh empati, mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang berbicara, kemudian ada pikiran, oh seandainya saya yang berbicara dan tidak diperhatikan, itu perasaan saya seperti apa. Ini kemudian kita akan memberikan penghargaan kepada orang lain yang sedang berbicara, kita akan mendengarkan, kita akan memperhatikan. Tetapi kalau kita tidak punya rasa empati, cuek pada orang lain, ben ngomong ya ben ngomong dhewe gitu. Nah, ini akan memberikan hambatan besar pada proses berjalannya komunikasi yang baik. Nah, mengatasi hambatan komunikasi yang perlu dilakukan yang lain adalah menghindari membuat penetapan nilai atau value judgment. Karena ketika penetapan nilai atau value judgment itu digunakan, pikiran menjadi tertutup dan menjadi mustahil untuk memahami sudut pandang pengirim pesan. Kalau kita sudah punya nilai sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain, maka kita cenderung untuk mengabaikan apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu value adjustment. Jadi sudah menetapkan nilai terlebih dahulu atau membuat satu stigma tersendiri dari sebuah komunikasi. Baiknya didengarkan apa yang orang lain sedang menyampaikan. Hal berikutnya supaya hambatan itu bisa diatasi adalah mendengarkan dengan intent. Dari seluruh cerita, waktu merupakan unsur penting dari mendengarkan dengan empati. Berikan kesan bahwa waktu Anda adalah milik mereka. Saat ada orang lain berbicara, hargailah, dengarkanlah. Memang kita butuh waktu untuk mendengarkan. Tetapi dengan demikian kita akan mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tadi adalah mengenali perasaan dan emosi. Berusaha untuk menemukan makna, perasaan-perasaan di balik kata-kata yang diucapkan. Yang harus diwaspadai adalah sikap permusuhan, kecemasan, depresi, ketergesa-gesaan atau keraguan. Ini akan menghambat sebuah komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian meninjau orang lain, tes pemahaman Anda terhadap situasi. Ungkapkan kembali pendapat orang yang berkomunikasi dengan Anda dari sudut pandangnya. Meninjau orang lain, apa toh yang dikarepke orang lain itu. Jadi kita juga harus mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain. Berikutnya, bertanya dengan kepedulian. Untuk menegaskan, hindari pertanyaan misalnya hal itu belum terjadi sebelumnya atau saya tidak bisa mempercayai hal itu dan seterusnya. Hindari kalimat-kalimat itu supaya orang lebih menggunakan kalimat-kalimat yang lebih baik, lebih santun, sehingga orang juga akan menanggapinya dengan baik. Memahami
Ini kelihatannya sepele, memahami, tapi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Memahami berarti kita harus menjaga objektivitas, menghindari untuk terlibat secara emosional. Perlu membimbing orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan ceritanya. Ini memahami, bagaimana kita memahami orang lain dengan tanpa emosional. Nah, dalam situasi konflik, sebuah penghambat proses komunikasi terbuka dapat berupa penggunaan kata-kata pemicu. Hal tersebut sering berkaitan dengan keyakinan seseorang, sering melampaui apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh seseorang. Setiap orang memiliki kata-kata pemicu yang berbeda yang menimbulkan sebuah emosi yang kuat bagi pendengar. Jadi katakanlah yang bisa menimbulkan emosi baik oleh pembicara maupun oleh pendengar. Komunikasi juga dapat berbentuk nonverbal sebenarnya. Komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai pesan yang diekspresikan oleh sesuatu selain bermakna linguistik. Penelitian menunjukkan bahwa sinyal nonverbal membawa sekitar 5 kali lipat dari dampak saluran verbal. Ketika seorang berbicara, kata-kata yang muncul menunjukkan apa yang ingin didengar orang lain. Pada banyak kesempatan, tubuh akan mengungkapkan kata-kata, karenanya maknanya akan lebih jelas. Tadi dalam penelitian 10% itu kata, kemudian 30% adalah intonasi, kemudian 60% adalah gerak tubuh, ya, gerak tubuh. Jadi gerak tubuh itu justru memberikan penjelasan yang paling dominan. Namun ada waktunya kita butuh, ketika tubuh akan berbicara lebih keras dari kata-kata dan akan mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang diucapkan secara verbal. Jika sinyal ini dibaca dengan akurat, lalu dengan keahlian yang tepat, kita dapat menghindari terjadinya konflik. Untuk menggambarkan poin ini, bayangkan bahwa seorang konsumen memasuki tempat kerja. Dengan suara yang lembut dia meminta bantuan. Namun sepanjang pembicaraan dia terus menyilangkan tangannya, dan Anda melihat juga bahwa kedua tangannya diselipkan di sakunya. Anda dapat menafsirkan bahasa tubuh tersebut sebagai seorang yang memerintah, tidak begitu mendengarkan apa yang Anda katakan, menutup diri pada usulan Anda, dan mungkin memiliki sifat agresif. Nah, jadi bahasa tubuh bisa diterjemahkan oleh orang lain sebagai sebuah bahasa yang negatif. Orang mengangkat tangan itu kesannya sombong, memasukkan tangannya ke saku itu melihatnya seperti seorang bos pimpinan yang suka mengatur, yang suka memerintah dan seterusnya. Nah, kadang-kadang untuk menghindari sebuah situasi, cara yang terbaik adalah untuk membaca bahasa tubuh konsumen dan bertindak sesuai dengan apa yang Anda baca. Namun perlu diingat bahwa salah satu dari kesalahan yang paling fatal yang dapat dibuat oleh seorang pemula adalah salah menafsirkan sebuah gerakan tersembunyi secara terpisah dari gerakan lain atau situasi lain. Ini yang harus hati-hati. Jadi dalam menerjemahkan bahasa tubuh itu juga harus penuh kehati-hatian. Harus banyak belajar tentang bahasa nonverbal. Seperti bahasa lainnya, bahasa tubuh terdiri dari kata-kata, kalimat, dan tanda baca. Setiap gerakan memiliki arti, namun harus dibaca dalam sebuah kalimat gerakan dan dimasukkan pada konteks situasi untuk menghindari kesalahan penafsiran. Itu komunikasi. Jadi komunikasi ada komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan bahasa, ada komunikasi nonverbal yang menggunakan bahasa isyarat. Berikutnya jenis komunikasi.
Fungsi komunikasi seperti yang saya katakan. Komunikasi itu ada dua jenis kan, komunikasi verbal, komunikasi non verbal. Komunikasi verbal, komunikasi yang mencakup aspek-aspek vocabulary, perbendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, oleh kata menjadi penting, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Bagaimana kita mengolah kata, merangkai kata dari satu kata ke kata berikutnya, dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, itu menjadi penting. Maka vocabulary, perbendaharaan katanya harus banyak. Semakin banyak perbendaharaan kata, maka semakin mudah kita berkomunikasi. Tapi semakin terbatas perbendaharaan kata yang kita miliki, semakin susah kita berkomunikasi. Yang kedua, kecepatan, racing, kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan berbicara dapat diatur dengan baik. Tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, orang juga akan mendengarkan dengan baik karena harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kalau terlalu lambat juga akan membuat orang jadi ngantuk sehingga tidak efektif di dalam mendengarkan. Jadi perlu diatur kecepatannya. Mungkin perlu kadang-kadang cepat, kadang-kadang pelan. Untuk memberikan garis bawah yang penting, nah mungkin perlu dengan kalimat yang pelan. Nah, pelan. Itu sebagai tanda bahwa hal itu menjadi poin penting. Poin penting yang harus dipahami oleh pendengar. Kemudian yang ketiga, intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Intonasi suara itu misalnya, kalau misalnya kata bila kita menyampaikan pada orang lain silakan pergi, gitu, dengan silakan pergi, itu akan bermakna berbeda. Silakan pergi itu mempersilahkan orang untuk pergi. Kemudian kalau yang intonasi yang kedua silakan pergi, itu artinya orang mengusir. Nah, jadi intonasi suara harus diperhatikan supaya orang mengerti sebetulnya apa sih yang dimaui oleh si komunikator, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan. Kemudian yang berikutnya ada humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dugaan yang memberikan catatan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Memang humor diperlukan juga di dalam komunikasi, tetapi kalau terlalu banyak humor, maka inti dari pembicaraan yang sesungguhnya itu akan dilupakan, yang diingat hanya humornya. Sama, orang kalau misalnya khotbah atau tausiah, kalau terlalu banyak humornya, maka yang ditangkap itu justru humornya, bukan inti dari tausiahnya, bukan inti dari khotbahnya. Jadi humor itu hanya dipakai sebagai pemanis, jangan terlalu dominan untuk dipakai di dalam menyampaikan informasi-informasi yang penting. Humor diperlukan untuk memfokuskan kembali pada materi yang disampaikan. Tapi kalau terlalu fokus pada humor akan menghambat komunikasi itu sendiri, karena orang yang diingat justru malah humornya itu, bukan isi pesan yang sesungguhnya. Kemudian perlu singkat dan jelas. Kalau di dalam bahasa Jawa itu disebut dengan istilah cekak aos. Nah, cekak aos. Komunikasi itu akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya, tidak berbelit-belit, tidak muter-muter. Jadi intinya apa? Sampaikan. Nah, seringkali orang hanya berbelit-belit, muter-muter, tapi tidak sampai kepada inti pembicaraan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah timing, waktu dan tempat. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan, karena berkomunikasi akan menjadi berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Contohnya, kamu mau komunikasi dengan orang tua kamu, isinya kamu mau minta
dibelikan sepatu. Tetapi kamu tidak melihat situasi saat itu orang tua kamu baru repot, orang tua kamu baru bingung, kemudian kamu minta untuk dibelikan sepatu. Saya yakin apa yang kamu inginkan itu tidak akan kamu peroleh, tetapi kamu akan mendapatkan umpatan kemarahan dari orang tuamu. Berbeda kalau kamu menyampaikannya pada waktu atau timing yang tepat, saat orang tua sedang berbahagia, orang tua sedang punya duit, kamu ngomong, itu kamu akan mendapatkan tanggapan yang positif, tanggapan yang baik. Jadi harus tahu waktu. Dengan guru juga seperti itu. Nek gurunya kayak nesu ya, kamu jangan dusel-dusel meminta sesuatu, nanti kan dimarahi. Nah, jadi kondisi-kondisi itu perlu dipahami. Jadi, timing yang tepat. Itu tadi komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bagian penting dalam situasi orang ke orang bertatap muka. Ada 5 aspek komunikasi nonverbal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahasa tubuh. Artinya tindakan tubuh termasuk cara berdiri, ekspresi wajah, menggunakan tangan dan seterusnya yang digunakan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Tindakan-tindakan ini bisa mentransmisikan perasaan yang bertentangan dengan pesan verbal yang dikirimkan. Artinya bahasa tubuh kita, kemudian cara berdiri kita, ekspresi wajah kita, bagaimana kita menggunakan ekspresi tangan kita, itu akan mempengaruhi makna dari pesan verbalnya. Bisa jadi pesannya baik, tetapi karena menyampaikan dengan bahasa tubuh yang tidak baik, maka kesannya menjadi tidak baik. Yang kedua, karakteristik dan penampilan fisik. Mata, jelalatan pora, bibir, livenan kandel dah, mulut, alis, mata, hidung, dagu, dahi, tangan, jari, lengan kaki dan seterusnya. Posisi duduk bisa berbeda-beda dan mencerminkan kebutuhan, motif dan perasaan seseorang. Jadi kalau kita menggunakan bahasa nonverbal, ini seluruh tubuh kita ini harus kita perhatikan. Karena ini merupakan ekspresi dari apa yang kita sampaikan. Kemudian ruang. Individu mengontrol ruang di sekitarnya dan hal-hal ini memberikan pesan kepada orang lain. Pentinglah untuk memahami perbedaan antara jarak sosial, yakni jarak ketika berbicara dengan pelanggan, jarak personal berbeda-beda menurut budaya dan tingkat keakraban dengan orang lain. Ini ruang. Jadi kalau berbicara dengan temannya dekat itu tidak masalah. Bicara dengan konsumen itu wajar. Bicara dengan pimpinan itu harus menjaga jarak dan seterusnya. Lingkungan berlaku untuk setting di mana Anda bekerja. Misalnya area disko yang agak gelap mungkin akan kelihatan mengancam beberapa orang. Demikian pula kebisingan. Disko bisa mengganggu untuk beberapa orang, tapi bukan untuk orang lain. Ruang makan malam yang terlalu padat bisa terasa mengancam bagi beberapa pelanggan. Semua ini menunjukkan pesan-pesan nonverbal yang diinterpretasikan menurut emosi dan perhatian individu. Contoh, kalau kamu mau membuat kesan romantis, maka diciptakan lingkungan yang sepi, pasang lilin, cahaya remang-remang dan seterusnya. Tujuannya untuk menimbulkan kesan yang romantis tadi. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi juga dalam komunikasi nonverbal. Waktu. Di tempat kerja, ketepatan waktu menyampaikan pesan bahwa Anda peduli dengan kepentingan tamu itu juga mempengaruhi. Kalau kamu misalnya ada tamu kemudian kamu mengabaikan, kamu mendiamkan tamu dan seterusnya, ini kesan nonverbalnya sudah tidak baik.
keterlambatan di ruang pelayanan pengiriman, pengambilan bagasi atau tanggapan kepada permintaan pelanggan bisa diinterpretasikan sebagai tindakan tidak mempedulikan. Jadi nonverbal itu bisa jadi kecepatan di dalam memberikan pelayanan, kemudian tanggap, seterusnya. Itu adalah ekspresi-ekspresi nonverbal yang harus kita berikan kepada orang lain. Kurangnya respon yang tepat waktu bisa diinterpretasikan sebagai pesan nonverbal bahwa kita tidak peduli. Nah, sampai di situ dulu apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Besok kita akan sambung lagi dengan komunikasi yang efektif. Oke, ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui kelas yang ada, tuliskan di kolom komentar di situ, dan pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya jawab melalui kelas itu juga, atau kalau misalnya repot itu lewat WA bisa Anda sampaikan. Oke, terima kasih, selamat siang. Tetap jaga diri, berada di rumah, pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan jangan lupa, dan jaga kesehatan. Selamat siang.